Orang-orang yang belajar di luar negeri tidak semestinya kehilangan identitas, kehilangan jati diri sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, dan sebagai Muslim. Orang yang ahli sejarah, tapi nggak ada ruhnya. Satu di antara upaya yang pernah dilakukan oleh pihak kolonial di negeri ini, tidak hanya sekadar menghancurkan bukti-bukti kesejarahan negeri kita terkait dengan masa kejayaan dan keemasan Islam. Tapi juga cek orang Sunda namanya diringkit dah kakulon gitu ta. Diringkit itu bahasa Jawanya digembol. Gembol juga Sunda sama. Ya, digembol. Ada yang bertanya pernah ke saya, alumni luar negeri itu kan mestinya sangat akademis. Yes. Artinya begini, sekolah di luar negeri atau di barat, itu kan pertama memang untuk mencetak menjadi akademisi, Yes. menjadi ahli tentang sesuatu. Tapi bagi orang-orang Islam kan harusnya tidak kehilangan perspektif. Ya, perspektif. Perspektif. Ini kita garis bawahi perspektif. Pertama sebagai muslimnya, Iya. kedua sebagai ilmuwannya, ketiga visinya, visi hidupnya kan begitu. Pulang hanya ngajar jadi dosen, jadi profesor, tapi tidak ada ruh yang diberikan, yang ditularkan kepada masyarakat. Ruh kesadaran, ruh idealisme, ruh keilmuan yang benar dan sebagainya. Nah menurut saya, ini harus dipelihara. Jadi ginilah, saya melihat sedikit mereka yang pulang dari luar negeri, tapi identitas keilmuan, idealismenya tetap terjaga. Sebagai kemuslimannya, sebagai bangsanya, sebagai kepribadiannya, itu tidak boleh hilang. Nah kebanyakan begini yang saya lihat, jadi itu psikologi di bawah sadar ya. Mereka bertahun-tahun hidup di bawah jaminan beasiswa dari luar negeri, kemudian mereka melihat juga Barat sebagai sebuah peradaban besar yang sudah maju, ideal, kemudian masuk ke dalam bawah sadarnya bahwa umat Islam itu harus seperti itu. Jadi menjadikan Barat sebagai model ideal. Padahal itu sudah banyak dikritik dulu sejak zaman Jamaluddin Afghani, kemudian Muhammad Abduh bahkan sebelumnya dan sebagainya. Jadi Barat itu bukan dilihat peradaban materialnya, tapi ruhnya. Mengapa itu mereka bisa maju seperti itu? Orang-orang yang belajar di luar negeri tidak semestinya kehilangan identitas, kehilangan jati diri sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, dan sebagai Muslim. Itu harus tetap disadari. Idealisme, cita-cita saya, pikir saya tentang kebenaran sejarah itu kan dituangkan melalui sejarah. Makanya kita bicara sejarah juga jangan kehilangan ruhnya itu. Jangan hanya jadi akademisi yang kering, gersang, garing, tanpa ruh. Ya nanti nggak ada pengaruhnya ke masyarakat. Sudah banyak orang yang ahli sejarah, tapi nggak ada ruhnya. Itu harus dijaga. Akan makin keren kalau orang akademisi, karena akademisinya tinggi, tapi orientasinya terjaga, idealisme tidak hilang. Betul nggak? Ruhnya tidak hilang. Ya, jangan lupa tuh kemuslimannya dijaga. Jurilina ya, yang menulis buku berjudul Architect of Deception, Secret History of Freemasonry. Dia menyatakan ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk menguasai suatu negeri, mengeksploitasinya, dan menghegemoninya dalam penjajahan. Yang pertama itu adalah kaburkan sejarahnya. Kaburkan sejarahnya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua itu adalah hancurkan bukti-bukti kesejarahan yang ada di negeri itu. Hingga akan mengalami kesulitan untuk diteliti, dikaji, atau ditelusuri. Itu yang kedua. Yang ketiga, putuskanlah hubungan dengan leluhur mereka. Hingga mereka tidak tahu leluhur mereka itu seperti apa. Atau bahkan seperti yang tadi diungkap di awal, kalau mau ditampilkan, tampilkanlah keburukan leluhur mereka. Yang dianggap bahwa leluhur mereka itu primitif, buruk, jelek, dan zalim. Itu yang dikatakan oleh Jurilina. Nah, poin yang kedua, ya, yang tadi disinggung, yaitu hancurkanlah bukti-bukti kesejarahannya. Hingga akan sulit untuk diteliti dan ditelusuri lebih lanjut. Nah, satu di antara upaya yang pernah dilakukan oleh pihak kolonial di negeri ini, tidak hanya sekadar menghancurkan bukti-bukti kesejarahan negeri kita terkait dengan masa kejayaan dan keemasan Islam. Tapi juga cek orang Sunda namanya diringkit dah kakulon gitu ta. Diringkit itu bahasa Jawanya
di Gembol. Gembol juga Sunda sama. Ya, di Gembol. Di Sunda tuh ada gembolan. Gembol. Studi saya ketika kuliah itu kan ngambil studi ilmu naskah lama ya. Iya, filologi. Filologi. Jadi kalau S1-nya itu masih bisa lah di negeri ini. Iya. S2-nya ada dua opsi, bisa melanjutkan di negeri ini atau keluar Keluar negeri. Nah, kalau S3-nya untuk ngambil program doktoral mutlak harus ke Leiden. Oh. Nah, pertanyaan bagi kita, kenapa harus ke Leiden gitu? Di ringgit. Ya, di ringgit tadi. Tadi Ya. karena ada ringgiditas itu. Ringgit. Gembolitasi. Gembolisasi Pak sejarah. Gembolisasi. Dan itu adalah upaya untuk memonopoli sumber-sumber kesejarahan. Iya. Jadi kalau ingin tahu sejarah kita, itu harus mengikuti ya cara pandang Nederlandosentris diantaranya. Yes. Ya, jadi itu yang kemudian terjadi, Mas. Upaya yang kemudian dilakukan oleh para pihak yang tidak suka Islam dan umatnya. Yes. Begitu, Mas. Saya tuh dari dulu tuh mikir deh, kenapa sih peringatan 17 Agustus dengan kemeriahannya itu diadakan lomba-lomba yang saya kira nggak nyambung gitu. Balap karung gitu. Makan kerupuk. Apakah nanti kalau misalnya perang itu ada lagi, apa kita nanti akan makan kerupuk di gantung gitu? Kan makan kerupuk doang nggak pakai nasi padang itu ambiar gitu, orang Jawa kurang gitu. Saya kira itu bukti dari teori tadi. Iya. Jadi blurring history itu pengaburan sejarah atau penguburan sejarah. Jadi masyarakat dijauhkan dari kesadaran sejarah tentang heroiknya bangsa Indonesia bisa mengusir penjajahan kolonial. Akhirnya apa yang terjadi? Peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustusan, ya acaranya hanya cetek-cetek yang begitu, perlombaan-perlombaan, balap karung, makan kerupuk, kemudian kelereng, nangkap ikan dan sebagainya yang tidak ada nuansa sejarahnya. Nuansa sejarah. Padahal yang namanya memperingati itu kan harusnya bernuansa sejarah. Misalnya jarang sekali sejak kita merdeka dalam memperingati Agustusan itu ada perlombaan menulis sejarah, ya, menulis buku sejarah atau mengungkap fakta sejarah yang origin yang benar. Itu kan jarang sekali ada perlombaan begitu. Itu saya kira dengan tradisi begitu setiap tahun, ya kita makin jauh dari kesadaran sejarah. Ini mungkin harus jadi pikiran di Kemendikbud. Rubah itu acaranya. Jangan hanya hiburan saja, tapi lomba kesadaran sejarah. Wah, itu menarik.